Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama saya di Petani Sawit Channel. Bapak Ibu Saudara rekan-rekan sahabat petani sawit. Tentu kita sebagai petani sawit selalu akan berusaha sekuat mungkin untuk merawat tanaman kelapa sawit yang kita miliki, agar tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak. Namun di samping itu kita juga pastinya akan selalu berpikir untuk memberinya asupan nutrisi berupa pupuk. Baik itu pupuk makro maupun pupuk mikronya. Tetapi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan petani sawit, terlalu seringkali atau jor-joran memberikan pupuk kimia yang bergonta-ganti merek. Berharap agar tanaman kelapa sawit kita dapat berbuah banyak. Tetapi, bisa-bisa saja menimbulkan salinitas bagi tanah yang kita taburi pupuk kimia tersebut. Dan dapat menyebabkan keracunan dan merusak tanaman kelapa sawit kita. Alhasil kita sendiri yang merugi. Sehingga sawit pun stres dan tidak berbuah lagi. Oleh sebab itu kita sebagai petani sawit harus dapat memahaminya. Dan kita juga sangat penting untuk menjaga agar kelebihan unsur hara di dalam tanah tidak terjadi. Jadi usaha yang perlu kita lakukan demi mengantisipasi agar pH di dalam tanah tidak terlalu mengandung zat asam. Kita juga sangat dianjurkan untuk menaburinya dengan pupuk dolomit sebagai pupuk dasaran. Pupuk dolomit selain dapat memperbaiki pH tanah yang rendah, juga dapat mengembalikan kesuburan tanah. Bapak Ibu Saudara rekan-rekan petani sawit, mohon maaf, mungkin banyak di antara kita petani sawit yang merasa sayang jika uang yang didapat dari hasil panenan tanaman kelapa sawit bakal dihabiskan kembali untuk membeli pupuk dolomit. Karena banyak yang berasumsi, beranggapan, pupuk dolomit tidak begitu bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen. Ditambah lagi-lagi pupuk dolomit saat ini harganya kian tahun kian bertambah naik. Padahal 2 tahun yang lalu harga pupuk dolomit masih di kisaran Rp35.000 per goninya. Namun saat ini harga pupuk dolomit naik 2 kali lipat dari harga sekarang yang sudah mencapai Rp50.000 sampai Rp55.000 per goninya. Melonjaknya harga dolomit ini pastinya membuat kita sebagai petani sawit semakin menangis. Sebab kita pastinya membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Bisa saja 20 sampai 30 goni. Jika yang kita butuhkan 20 sampai 30 goni. Dan jika dikali dengan harga 50 ribuan saja itu sudah setara dengan 1.500.000-an. Benar gak, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan petani sawit? Jadi sekali lagi Petani Sawit Channel memohon maaf kepada rekan-rekan semua. Bukannya saya mau menggurui atau mengajari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ini hanya sebatas asumsi saja. Barangkali video ini bisa memberi manfaat bagi sahabat tani semua. Maka mulai saat ini cobalah untuk stop dulu menggunakan pupuk dolomit. Mari kita bersama-sama menciptakan larutan sebagai pengganti dolomit. Di samping modalnya yang begitu sedikit hanya cuman menghabiskan biaya kurang lebih 50-an ribu bisa untuk memupuk tanah 1 hektaran. Tentunya dengan cara ini, sahabat tani tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang banyak hingga jutaan rupiah untuk membeli dolomit. Namun jika merasa berat hati dan merasa malas untuk mengolah larutan sebagai pengganti dolomit ini, dan lebih memilih yang instan, saya juga merekomendasikan untuk menggunakan dolomit. Tetapi jika sahabat tani memang merasa berat dengan harga dolomitnya yang kian tahun kian naik, saya sarankan, cobalah untuk belajar mengganti kebutuhan dolomitnya dengan bahan olahan sendiri. Bahan-bahannya pun sangat mudah dicari dan tidak merepotkan. Bahan yang pertama yang kita butuhkan ialah kapur bangunan. Kapur bangunan tentunya sahabat tani sudah lama mengenalnya. Dan di semua toko bangunan pun pasti ada jual barang ini. Untuk harga per goninya sekitar 30 ribuan untuk kemasan 10 kg. Dan yang kita butuhkan tidak begitu banyak kok, cuman sekitar 4 kg saja. Dengan 4 kg kapur bangunan ini bakal bisa menggantikan kebutuhan dolomit sekitar 30-an goni. Jadi kalau harga kapur bangunan ini untuk per kilonya Rp3.000 dan yang kita butuhkan cuman 4 kilo, maka kita baru mengeluarkan modal 12 ribuan. Betul gak sahabat tani? Tetapi sebelumnya saya terlebih dahulu memberitahu kepada sahabat tani apa sih perbedaan antara kapur bangunan dengan dolomit. Perbedaan antara dolomit dengan kapur bangunan ada pada kandungan atau unsur haranya. Dolomit merupakan jenis batuan mineral yang berasal dari alam yang komponen utamanya adalah kalsium dan magnesium dengan rumus kimia CO3 2. Dolomit murni mengandung 21,70% kalsium dan 13,04% magnesium. Sedangkan kapur bangunan, itu sendiri, terbuat dari batu kapur atau biasa disebut juga batu gamping, merupakan batuan yang terbuat dari kalsium karbonat (CaCO3) yang berbentuk mineral kalsit.
Pemanfaatan batu kapur terjadi di banyak bidang, seperti pertanian, peternakan, industri kertas, dan terutama dalam industri konstruksi. Nah itu dia sahabat tani perbedaan antara kapur dolomit dan kapur bangunan. Tentunya sudah tak lagi diragukan. Setelah kapur bangunannya kita sediakan. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu jeruk. Jeruk apa aja bisa kita gunakan. Termasuk jeruk madu, jeruk nipis, jeruk sunkist, bisa juga menggunakan belimbing welu, semua itu pastinya bisa kita dapatkan secara gratis. Dan yang terakhir ember yang sudah terisi air sebanyak 20 liter. Cara pembuatannya sangat gampang, mari kita proses semua bahan-bahannya. Pertama-tama kita potong-potong terlebih dahulu jeruk bersama kulit-kulitnya. Dicacah-cacah juga bisa. Setelah dicacah-cacah kemudian di blender lalu tambahkan air bersih sekitar 5 literan. Setelah halus air jeruknya coba kita uji diukur terlebih dahulu menggunakan pH meternya. Ternyata sahabat tani angkanya adalah 2,2. Tujuan pemberian jeruk ini untuk membantu penyerapan kapur di dalam tanah. Selanjutnya kita timbang kapur bangunannya sebanyak 4 kg, jika sudah maka masukin ke dalam wadah ataupun ember. Selanjutnya kita isi dengan air. Kemudian campurkan asam yang di blender tadinya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Terakhir tutup embernya menggunakan penutupnya, jika tidak ada tutuplah dengan plastik lalu diikat menggunakan karet agar kedap udara. Fermentasi selama kurang lebih dari 24 jam. Setelah ditutup sehari semalam kemudian dibuka kembali. Dan mari kita ukur berapa pelarutan pengganti dolomit ini setelah difermentasi sehari semalam. Dan ternyata pH-nya 6,5 pF, ini artinya kandungan mineral terlarut di dalam bahan ini adalah 6500 ppm. Dan ini adalah ukuran pH tanah yang baik. Larutan pengganti dolomit ini siap untuk diaplikasikan. Okelah Bapak Ibu rekan-rekan sahabat petani sawit. Itulah tutorial cara membuat larutan pengganti dolomit. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.